Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Natasha ingin menjawab pertanyaan dari Bu Muhani soal dari akuntansi manajemen. Soal yang pertama, mengapa biaya campuran menimbulkan masalah sewaktu dilakukan pengklasifikasian biaya dalam kategori tetap dan variabel? Jawabannya, karena informasi yang tersedia untuk melakukan pengklasifikasian atau memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam biaya campuran tersebut hanyalah jumlah informasi biaya, suatu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas, sehingga akan cukup sulit dalam pengidentifikasian biaya tanpa adanya ukuran penggunaan atas biaya variabel dan biaya tetap tersebut. Soal yang kedua, mengapa grafik scatter adalah langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabelnya? Jawabannya, karena grafik scatter bertujuan melihat apakah asumsi hubungan linier wajar atau tidak. Dengan menggunakan grafik tersebut, beberapa titik yang tampaknya tidak cocok dalam pola umum perilaku biaya mungkin dapat terungkap, sehingga diperoleh pengetahuan yang dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi biaya yang mendasarinya, serta pengetahuan tentang hubungan antara biaya dan pengguna aktivitas yang akan mempermudah usaha pemisahan biaya tetap dan variabel. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana metode scatter plot memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari biaya campuran. Kemudian, jelaskan cara kerja metode tinggi rendah. Mengapa kedua metode tersebut berbeda? Metode scatter plot menyangkut pemeriksaan grafik scatter atau suatu plot yang menunjukkan jumlah biaya campuran pada berbagai tingkat aktivitas yang berbeda, dan pemilihan dua titik yang tampaknya terbaik untuk mewakili hubungan antara biaya dengan aktivitas. Metode tinggi rendah menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik atau tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Kedua metode tersebut berbeda karena metode tinggi rendah ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Keunggulannya terletak pada keobjektivitasannya. Soal keempat, apa keunggulan metode scatter plot dibandingkan dengan metode tinggi dan rendah? Dan apa keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatter plot? Jawabannya, keunggulan metode scatter plot dengan metode tinggi rendah adalah metode scatter plot memungkinkan kita untuk melihat data secara visual, dapat menolong manajer menghindari jebakan atas terlihatnya hubungan antara biaya dengan aktivitas yang tidak mungkin terjadi. Lalu, keunggulan metode tinggi rendah dibandingkan metode scatter plot adalah metode tinggi rendah memiliki keunggulan objektivitas, memungkinkan manajer untuk mendapatkan ketetapan yang cepat mengenai hubungan biaya dengan
hanya menggunakan 2 titik. Sedangkan dalam metode scatter plot, tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Soal yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan metode kuadrat kecil. Dan mengapa metode ini lebih baik daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot? Jawabannya, metode kuadrat kecil adalah metode statistik untuk menemukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Metode ini digunakan untuk memecahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Metode ini lebih baik dari metode tinggi rendah dan metode scatter plot karena metode kuadrat kecil menghasilkan garis yang paling sesuai dengan titik-titik data, sehingga lebih direkomendasikan daripada metode tinggi rendah dan metode scatter plot. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.